Berapa banyak dari saudara tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan saudara. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, Allah yang ajaib. Nah, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu, yaitu lompatan finansial. Kita harus sadar, sekaranglah waktunya lompatan finansial terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ini yang sedang Tuhan buat atas kita saat ini. Ini yang sedang Tuhan kerjakan atas gereja kita. Dan urapan itu mengalir dari atas ke bawah. Anda sebagai jemaat, Anda sebagai anak-anak rohani di dalam gereja ini, saya mau katakan sama saudara, kalau Anda tangkap anointingnya, tangkap urapannya, tangkap spiritnya, maka terjadilah juga lompatan finansial yang dahsyat di dalam hidup saudara. Amin. Jadi siapkan hati saudara untuk Anda mengalami secara pribadi. Ya, di bagian yang kedua dari firman Tuhan ini saya mau bicara tentang anointing to get wealth. Atau urapan memperoleh kekayaan. Buat Anda yang baru, mungkin Anda nggak familiar. Tapi nanti saya akan bacakan buat saudara, ternyata dalam Alkitab ada yang namanya urapan untuk memperoleh kekayaan. Ada yang namanya kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kalau kita bicara tentang lompatan finansial, yang namanya lompatan hanya bisa terjadi kalau ada kekuatan. Benar enggak? Untuk melompat butuh yang namanya strength. Butuh yang namanya kekuatan. Without strength, tanpa kekuatan, Anda mau melompat tapi tidak bisa. Ingin melompat tapi tidak bisa. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya ngelihat orang lain. Kepingin ngalami kayak gitu. Kepingin ngalami mujizat yang sama. Kepingin ngalami lompatan yang sama. Tapi seolah-olah apa daya. Nggak ada kekuatan, nggak terjadi apa-apa. Karena itu saya mau ajak saudara buka hati lebar-lebar. Karena saya tahu ada orang-orang di tempat ini. Sementara firman ini disampaikan. Kekuatan dari Tuhan diimpartasikan. Kekuatan untuk mengalami lompatan diimpartasikan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Anda percaya? Boleh lambaikan tangan saudara yang percaya. Katakan di dalam nama Yesus. Kekuatan dari Tuhan aku terima. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara terima kekuatan yang dari Tuhan itu, Anda bisa melompat. Karena ada strength-nya sekarang, ada power-nya. Dan ketika saudara bisa melompat, Anda bisa melompati tembok penghalang saudara. Tembok itu bisa namanya stagnasi. Dengan kekuatan, tembok stagnasi bisa terlampaui. Tembok itu juga bisa namanya tembok pas-pasan. Berapa banyak orang yang hidupnya selalu pas-pasan. Rasanya nggak bisa keluar dari situ. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau Anda terima kekuatan dari Tuhan, mulai sekarang tembok pas-pasan Anda lompati, Tuhan akan bawa saudara masuk dalam hidup berkelimpahan. Amin. Bukan hanya pas, bukan sekedar cukup, tapi lebih. Tapi berlimpah. Amin. Itu kita butuh kekuatan. Kalau saudara terima kekuatan, dan yang saya percaya ada orang di sini, hari ini Anda terima kekuatan, dan saudara akan melompati tembok hutang. Kenapa? Karena sebagian orang bertahun-tahun dalam hidupnya, bahkan ada keluarga-keluarga yang dari generasi ke generasi terus terikat dengan yang namanya hutang. Belenggu hutang itu nggak pernah bisa lepas. Tetapi kalau Anda dapat kekuatan dari Tuhan dalam finansial, saya mau ngomong sama saudara, belenggu hutang itu akan dihancurkan. Mulai hari ini Anda bebas hutang, mengalami kemerdekaan finansial dan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Jadi
Kita butuh yang namanya kekuatan untuk bisa ngalami lompatan. Dan tahukah saudara, kekuatan tersebut kita bisa terima sumbernya adalah Roh Kudus. Jadi kekuatan itu sumbernya dari mana? Roh Kudus. Dari Holy Spirit. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah Roh Kudus. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita Roh Kudus, saya mau ngomong sama saudara, Roh Kudus itu akan jadi seperti generator ilahi dalam hidupmu. Karena ditulis di sana, roh itu membangkitkan apa? Kekuatan. Sama seperti kayak genset dalam satu rumah atau satu building. Ketika listriknya mati, kalau ada gensetnya, ada generatornya, maka generator bisa membangkitkan power. Membangkitkan energi. Sehingga harusnya listriknya padam, di rumah lampunya mati. Tapi karena ada genset, rumah saudara bisa tetap nyala. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda terima Holy Spirit, kalau Anda terima Roh Kudus, maka ketika tantangan terjadi, badai terjadi, pandemi datang, resesi datang, krisis datang, yang lainnya dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, dunia di dalam kekelaman, semuanya mati lampu. Tapi kalau saudara terima Roh Kudus, saya berdoa Anda setiap orang di tempat ini terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan membangkitkan kekuatan sehingga yang lain padam, Anda tetap terang, tetap menyala, tetap on fire for Jesus. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Akan ada unlimited stamina, akan ada endless strength. Anda akan bisa berjalan tidak menjadi lemah, berlari tidak menjadi lesu, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Yang lainnya rebah di sisi kiri, 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tapi kita kokoh berdiri. Kenapa? Karena Holy Spirit. Saya ngalami itu waktu 2020 pandemi melanda, semua resesi krisis. Untuk sesaat saya juga ikut kayak off gitu. Saya seperti kayak untuk sesaat kayak tidak berdaya. Tapi sementara saya mencari Tuhan, terus datang, saya terima kepenuhan Roh Kudus. Dan karena terima kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba ada kekuatan baru saya dapat. Begitu kekuatan baru saya dapat, attitude saya berubah. Tadinya saya senang, zaman itu ya 2020, kalau PSBB diperpanjang terus itu saya senang. Karena di benak saya kalau sampai PSBB nggak diperpanjang, gereja kita harus mulai ibadah onsite, nanti resiko. Tapi begitu saya terima kepenuhan Roh Kudus, breakthrough terjadi, kekuatan saya dapatkan. Tiba-tiba ada keberanian mulai ibadah onsite. 2020 yang lain masih online, kita jalan onsite sendiri. 2020 yang lainnya berhenti semua. Proyek-proyek berhenti semua, termasuk proyek gereja. Setahu saya banyak yang dipending, banyak yang di-cancel, banyak yang dikurangi. Tapi karena kekuatan yang berlimpah-limpah, yang datangnya dari atas, semuanya tetap jalan. Semua proyek pembangunan kita tetap maju. Progres terus jalan. Kenapa? Karena kita terima kekuatan dari Roh Kudus. Jadi Anda jangan anggap sepele kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar urusan rebah di lantai. Kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar urusan Anda kayak manifestasi bergetar-getar. Ya itu bagian dari sensasi yang Anda alami. Tapi ketika Anda terima kepenuhan Roh Kudus, engkau terima kekuatan. Sehingga yang lain roboh, Anda tetap kokoh. Yang lain padam, kegelapan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya jadi nyata atasmu. That is the power of the Holy Spirit.
Itu kuasa yang ditimbulkan oleh Roh Kudus. Dan tahukah saudara, salah satu kekuatan yang Roh Kudus mau berikan kepada saudara, tadi itu yang saya katakan, namanya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika Roh Kudus membagikan kekuatan, Tuhan bisa berikan kepada kita kekuatan untuk melepaskan yang terbelenggu, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk membawa damai sejahtera dan sukacita, kekuatan mengubah kegagalan jadi keberhasilan, termasuk juga kekuatan memperoleh kekayaan. Yes, He can do all things. Dia bisa lakukan segala perkara. Kita baca langsung Ulangan 8, ayatnya yang ke-18. Masa Roh Kudus ngasih kekuatan kayak gitu? Mari kita baca. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah, siapa? Tuhan Allahmu. Dialah. Bukan manusia saudaraku, bukan pendeta. Tapi Dialah Holy Spirit, Tuhan Allahmu, Allah Roh Kudus, yang memberikan kepadamu, semuanya katakan kepadaku, semuanya dengan iman katakan kepadaku. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi katakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan aku terima. Dan kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Katakan sekali lagi di dalam nama Yesus. Aku terima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. This is the Bible. Ini Alkitab, ini firman Tuhan. Yaitu ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Atau urapan untuk memperoleh kekayaan. Kalau Anda terima kekuatan, tadi kita sudah belajar di awal khotbah ini. Awalnya lemah, terus kemudian dikasih kekuatan. Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melompat. Anda mau mengalami lompatan finansial? Terima kekuatan yang dari Tuhan. Terima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apakah saudara percaya Tuhan bisa memboosting kekuatan saudara sehingga tiba-tiba finansialmu seger? Keuanganmu tiba-tiba mengalami lompatan yang besar. He's more than able. Dia lebih dari mampu untuk mengerjakan itu dalam hidup saudara. Dan saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang hari ini tangkap rema ini. Dan terima kekuatan dari Tuhan. Dan alami lompatan finansial terjadi dalam hidupnya. Amin. Nah sekarang gimana, apa maksudnya kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Gimana caranya tadinya lumpuh finansial sekarang bisa berjalan bahkan melompat secara finansial? Kekuatan seperti apa yang Tuhan kasih sehingga tiba-tiba kita seger keuangan kita. Tadinya sudah lemes terus keuangannya, pekerjaannya lemes terus. Tiba-tiba bisa seger, tiba-tiba diberkati berlimpah-limpah. Tiba-tiba berubahnya drastis sekali. Awalnya banyak kekurangan terus, sekarang berkelimpahan. Awalnya terbelenggu hutang, sekarang bebas hutang. Caranya gimana Tuhan ngasih sama kita? Dua hal. Dua macam kekuatan untuk memperoleh yang Tuhan kasih. Memperoleh kekayaan yang Tuhan kasih. Nomor satu, namanya anugerah untuk memperoleh kekayaan. Ya, ada yang namanya anugerah. Tahukah saudara Anda bisa terima anugerah dari Tuhan? Ada orang-orang tertentu dalam hidupnya ngerti ini dan dapat anugerah ini dari Tuhan. Ada favor atas hidupnya, anugerah dalam hidupnya. Sehingga entah gimana selalu seolah-olah jalannya kebenaran terus. Langkahnya kebenaran terus. Dan dalam hidup orang-orang seperti ini akan muncul kesaksian-kesaksian yang pas ya.
ketemu sama orang ini, tiba-tiba connect, tiba-tiba ada partnership yang bagus, dan kemudian berkat tercurah. Anda kan selalu dengar kesaksian-kesaksian kayak gitu. Ikut tender, awalnya sudah kalah. Tiba-tiba dengan cara yang ajaib dan tidak bisa dijelaskan karena nggak masuk akal, walaupun sudah kalah tender, situasi bisa dibalik. Jadi menang tender, bahkan menangnya dengan harga yang lebih baik. Bisa nggak yang kayak gitu terjadi? Yes. It's done through the grace of God, by the grace of God. Itu semua dikerjakan oleh yang namanya anugerah. Berapa banyak di jemaat di gereja kita yang bersaksi seperti itu. Tiba-tiba dengan caranya yang ajaib, Tuhan kasih rumah begitu saja. Nggak kebayang tadinya bisa punya rumah. Bayar DP-nya aja untuk KPR nggak bisa. Tapi dengan cara yang ajaib baru kenal. Bukan siapa-siapa, bukan keluarganya. Baru kenal, belum lama. Tiba-tiba Tuhan jamah orang itu ngasih rumah ke jemaat kita. Saya mau ngomong sama saudara, itu semua anugerah. Anda yang belum mengalami yang kayak gitu mungkin saudara ngomong apa iya sih? Tapi saya yakinkan saudara anugerah yang seperti itu sampai hari ini masih terus berlangsung. Ada jemaat-jemaat di gereja kita ini yang terus menerus bersaksi dan mengalami keajaiban demi keajaiban yang tidak masuk akal. Tadinya kontra. Justru di masa pandemi mujizat terjadi. Punya rumah milik sendiri. Punya apartemen milik sendiri. Itu terjadi saudaraku di tengah-tengah kita. Bukan cuma 1-2 orang, banyak yang bersaksi, banyak yang mengalami. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, di gereja kita ini ada anugerah Tuhan yang melimpah. Hari ini terima anugerah itu. Terima anugerah itu. Terima anugerah itu. Amin. Nanti dalam hidup saudara, Anda sementara bekerja, kayak kebenaran terus, keberuntungan terus. Tuhan membuat perjalananmu berhasil. Dan engkau beruntung dimanapun engkau berada. Mulai hari ini terjadi. Katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ada yang namanya anugerah grace. Anugerah untuk memperoleh kekayaan. Yang kedua, cara Tuhan memboosting kekuatan finansial kita adalah dengan cara memberikan hikmat untuk memperoleh kekayaan. Itu yang dilakukan Tuhan sama Yusuf. Tuhan ngajarin, Yusuf 7 tahun ke depan akan terjadi kelimpahan. 7 tahun berikutnya kedua akan terjadi kelaparan. Ini yang harus kamu lakukan pada masa kelimpahan. Sehingga nanti pada masa kelaparan kamu mengalami lompatan finansial. Yang lainnya ambles, kamu naik sendiri. Yusuf naiknya pada waktu 7 tahun masa kelaparan. Bukan sekedar anugerah. Tetapi dia diajarin Tuhan. Dikasih wisdom. What to do. Apa yang harus dilakukan. Mempersiapkan waktu 7 tahun kelimpahan. Sehingga begitu babak kedua 7 tahun kelaparan itu datang. Semua yang lain ambles. Hanya Yusuf yang naik. By the wisdom. Oleh hikmat. Jadi saudara, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita itu kita bisa berdoa, deklarasi profetik, dan sangat mungkin Tuhan kerjakan mujizat begitu saja. Itu tadi yang namanya grace, anugerah. Tiba-tiba gak masuk akal terjadi begitu aja. Dan itu banyak sekali di tengah-tengah kita yang alami seperti itu. Tapi ada cara yang kedua yang Tuhan juga mau kerjakan dalam hidup saudara. Dia mau ajari kita. Dia mau berikan hikmat kepada kita. Di dalam pekerjaanmu, di dalam bidang kita masing-masing. Tuhan mau ajari kita apa yang harus kita lakukan. Ketika Anda dengar, dapat petunjuk Tuhan, Anda kerjakan, Anda akan melihat anugerah yang sama, berkat yang sama, kemenangan yang sama yang dialami Yusuf. Terjadi juga di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita ngalami itu. Yang lain dalam kegelapan, yang lain dalam kekelaman, by the wisdom of God.
oleh hikmat Tuhan, terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terbit. Ada bagian itu karena hikmat yang Tuhan kasih. Yang lainnya semuanya masih tutup, kita suruh jalan online, onsite sendiri. Yang lainnya proyeknya berhenti total, semuanya ketakutan. Kita maju sendiri. Itu semua bukan langkah ngawur. Itu semua kita berdoa, kita diajari Tuhan, kita dapat hikmat dari Tuhan. Kita melangkah dengan iman, kita melihat kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini telinga rohani saudara dibukakan sehingga Anda bisa mendengar petunjuk dari Tuhan, mendengar suara dari Roh Kudus. Anda bisa menangkap hikmat dari Tuhan. Ketika engkau kerjakan hikmat itu, kemenangan besar terjadi. Lompatan besar terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa dapat hikmat yang kayak gitu? Hikmat untuk memperoleh kekayaan. Gimana kita bisa dapat anugerah untuk memperoleh kekayaan seperti itu? Siapa mau terima anugerah dan hikmat? Karena kita butuh dua-duanya. Dua-duanya itu mesti ada atas hidup kita. Boleh katakan amin saudara. Gimana caranya mengakses urapan sehingga kita bisa mengalami lompatan finansial secara pribadi dalam hidup kita masing-masing? Rahasianya adalah cinta total pada firman Tuhan. Anda sedang terima firman Tuhan, tapi setiap orang punya kecintaan yang berbeda-beda terhadap firman Tuhan. Gak sama. Dengarnya sama, khotbahnya sama, Alkitabnya sama, ayatnya sama yang dibaca. Tapi kecintaannya sama firman itu beda dan itu menentukan seberapa engkau terima anugerah, seberapa engkau terima hikmat Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1. Ditulis begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tahukah saudara, dibutuhkan hati yang cinta firman sampai orang itu mau dengarnya baik-baik. Kalau orang gak cinta firman, terima firman dibagikan seperti ini pun, kita dengarnya sambil lalu, kita dengarnya sambil jawab texting, kita dengarnya sambil pikiran kemana-mana. Itu dipengaruhi kecintaan kita sama firman Tuhan. Yes, absolutely different, setiap orang berbeda. Tapi saya berdoa mulai hari ini kecintaan pada firman itu dikobarkan, dibangkitkan dalam hati saudara. Amin. Sehingga Anda ketika firman disampaikan, Anda bisa mendengar baik-baik. Karena ini syarat. Jika engkau mendengar baik-baik, baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan apa berikutnya? Melakukan dengan setia, berapa banyak? Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Orang kalau nggak cinta firman Tuhan, separuh cinta firmannya, maka ngelakuin firmannya juga pilih-pilih. Yang ini cocok di hati kita lakuin, yang ini wah ini delete, ini dicoret. Ini nggak enak ini, yang ini dicoret nih. Tapi orang yang cinta firman Tuhannya, cinta total, dia akan melakukan segala perintahnya. Yang cinta firman Tuhan katakan segala. Lebih kuat lagi katakan segala. Kita nggak pilih-pilih. Yang sekedar cocok, yang sekedar enak. Tapi segala. Bukan cuma segala perintahnya kita lakukan. Tapi kita lakukan dengan setia. Saudara bisa melihat kesetiaan kita selama masa tantangan di pandemi. Kesetiaan ibadah kita, kesetiaan melayani kita, kesetiaan komitmen kita, kesetiaan di dalam bersaksi, kesetiaan di dalam disiplin rohani, kesetiaan di dalam doa puasa kita. Diuji melalui semuanya itu. Dibutuhkan hati yang cinta Tuhan untuk melakukan segala dengan setia melalui masa baik, masa tidak baik, melalui kegelapan, melalui masa yang indah, melalui pandemi, melalui resesi, melalui semua situasi. Kita tetap melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Kalau saudara punya cinta sama firman seperti itu, siap-siap ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Are you ready? Saudara siap? Ini janji Tuhan. Maka
Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di antara keluarga saudara, engkau akan diangkat Tuhan. Di antara teman-temanmu, engkau akan diangkat Tuhan. Di antara orang-orang di sekeliling saudara, Tuhan akan mengangkat engkau di atas. Engkau tidak akan tetap di bawah. Orang yang cinta firman Tuhan, cinta total sama firman Tuhan, tidak akan tetap di bawah. Anda akan diangkat naik ke atas, tetap naik, tidak turun. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya melalui masa susah, masa berat, masa muda, komitmen saya di dalam mengembalikan persepuluhan gak boleh roboh. Komitmen saya di dalam melayani gak boleh roboh. Komitmen saya dalam doa puasa melalui pandemi, melalui resesi tidak boleh menjadi suam. Komitmen saya dalam bersaksi, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa gak boleh menjadi kendur. Kenapa? Syaratnya itu jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Ini lompatan. Anda diangkat sehingga mengalami lompatan. Ini namanya Anda dikasih anointing to get wealth. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan akan memberikan anugerah. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Sehingga engkau mengalami lompatan finansial. Butuh hati yang cinta firman. Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang apa? Sangat suka. Sama-sama suka firman. Ada orang suka firman. Tapi ada orang yang sangat suka. Sangat suka. Oh, saya berdoa mulai hari ini Anda sangat suka. Sangat cinta. Cinta total. Cintanya radikal sama firman. Karena Tuhan ngomong itu bahagia. Orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kenapa? Anda yang punya hati yang kayak gitu. Ini yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang ketiga, terima ini juga menjadi bagian dalam hidup saudara. Anda siap? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan yang mengerjakannya di tengah-tengah kita. Ini power, ini kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Harta dan kekayaan ada di rumah saudara. Ya. Tapi orang yang terima mengalami itu pribadi adalah orang-orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sebagian orang menganggap enteng firman Tuhan. Menganggap, sudah khotbah, sudah pernah saya dengar, ngerti. Anda lewat. Yang kayak gitu gak bisa ngalami. Karena hati kita, attitude hati kita sama firman Tuhan menentukan. Dan saya berdoa mulai hari ini attitude hatimu terhadap firman Tuhan. Terhadap khotbah ketika disampaikan. Terhadap Alkitab yang Anda punya. Entah Alkitab buku atau Alkitab di handphone saudara. Saya berdoa sikap hatimu sangat suka. Sangat cinta. Maka kekuatan untuk memperoleh kekayaan diberikan kepada saudara. Nah, sekarang secara khusus perintah yang mana dari firman Tuhan supaya kita bisa mengalami lompatan finansial. Memang tadi firman Tuhan ngomong segala perintahnya. Tapi ada satu ayat yang saya mau bagikan sama kita hari ini. Dan ayat ini bisa mengcover banyak sekali. Kita baca Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini bicara sekarang secara spesifik urusan harta, urusan keuangan, urusan finansial. Ini perintahnya. Harta yang di tangan saudara, pakai itu. Muliakan Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan dengan apa? Hasil pertama dari segala
penghasilanmu. Kan hasil pertama segala penghasilan kita juga harta kita. Jadi bedanya apa? Memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dan memuliakan Tuhan dengan harta. Buat saya, hasil pertama ini bisa bicara yang pertama tentang buah sulung. Tapi yang hasil pertama juga bisa bicara tentang persepuluhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, Anda terima penghasilan, 10% pertama, kembalikan kepada Tuhan. Alkitab ngomong persepuluhan adalah milik Tuhan. Jadi 10% itu memang langsung kembali sama Tuhan. Terus yang 90% Tuhan kasih sama kita. Itu yang disebut harta kita. Jadi terhadap hasil yang pertama, terhadap yang 10% pertama, kembalikan sama Tuhan. Itu memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. Terus terhadap yang 90%, itu diberikan untuk jadi milik kita, harta kita. Terhadap yang itu, belajar muliakan Tuhan dengan hartamu. Artinya muliakan Tuhan dengan segenap hidupmu. Segenap keuanganmu. Kalau Anda lakukan itu, ini janji firman Tuhan ayat 10. Saya berdoa ayat 10 ini akan jadi pengalaman setiap jemaat keluarga Allah, setiap pribadi di tempat ini. Maka, Anda siap terima blessing ini? Maka, lumbung-lumbungmu, semuanya akan lumbung-lumbungku. Haleluya. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Akan ada kepenuhan, akan ada kelimpahan yang sampai meluap-luap Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Karena itu belajar muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka saksikan, kalau engkau cinta, kalau enggak cinta firman, baca ayat ini kelewat, enggak bisa ngerti, enggak bisa nangkap. Tapi Anda yang punya cinta, hatinya cinta firman, baca ayat ini langsung kita gigit, langsung kita pegang itu. Kalau aku muliakan Tuhan dengan hartaku dan hasil pertama dari segala penghasilanku, maka lumbung-lumbungku dibuat penuh. Sampai melimpah-limpah, bejana pemerahanku dibuat meluap dengan air buah anggurnya. Artinya pekerjaanmu, keuanganmu akan dibuat mengalami kepenuhan, kelimpahan sampai meluap-luap. Kita diberkati, kita jadi berkat. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Tahukah saudara, Daud melakukan hal yang sama dan dia mengalami firman Tuhan ini. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 10. Ayat ini panjang, saya nggak akan baca seluruhnya, tapi bagian-bagian tertentu Anda ikuti aja. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini apa? Besar. Jadi mereka mau mengerjakan pembangunan gereja. Dan Daud ngomong, proyek pembangunan gereja itu besar. Ini sama seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Gereja kita di semua kota, di Jakarta, di Jogja, di Solo, di semua kota sekarang ini sedang mau bangkit untuk membangun rumah Tuhan, bait Allah. Dan ini proyek yang besar. Kemarin minggu saya sudah umumkan sama saudara, di Jakarta kita segera harus menyelesaikan pembangunan gedung gereja kita di PIK. Dan proyek itu buat ukuran kita sekarang besar. Gak main-main proyek itu, kita belum pernah lakukan sebelumnya. Kita akan membangun gedung gereja yang ukuran 9 lantai. Per lantai bangunannya sekitar 2000 meter persegi. Buat kita itu besar. Liftnya di situ nanti akan ada sekitar 6 lift. Untuk bisa mengcover semuanya itu. Itu proyek besar. Nggak main-main saudaraku. Di Jogja kita juga akan melakukan pembelian gedung gereja yang baru. Renovasi, perluasan. Itu proyek besar.
Di semua kota gereja kita dalam waktu bersamaan kita akan melakukan pembelian, pembangunan gedung gereja. Semua kota langsung serempak jalan. Ini proyek besar. Di Solo, nah nanti Anda kalau bisa hadir ibadah berikutnya karena rencana Pak Obaja akan, harusnya ini sudah landing. Tadi pesawat jam 8 dari Solo, landing di Jakarta jam 9, harusnya dalam perjalanan. Harusnya jam 10 bisa melayani. Nanti dia mungkin akan cerita sama saudara proyek pembangunan gereja kita di Solo. 20 hektar. 200.000 meter persegi. Tanahnya seluas itu. Buat kita, itu proyek yang besar. Seperti Daud waktu itu ngomong. Sebab, ditulis ini, pekerjaan ini besar. Buat gereja kita ini proyek terbesar dalam sejarah kita. Lanjutkan pembacaan kita tadi. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Semua proyek yang besar yang kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk Tuhan Allah. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehormatan Tuhan, untuk puji-pujian bagi Tuhan. Dan sungguh-sungguh kali ini nama Tuhan dipermuliakan sungguh-sungguh. Bayangin di tengah pandemi, di tengah resesi, semua proyek hotel, proyek konstruksi, semuanya berhenti. Tapi proyek gereja jalan semua. Dalam seminggu ini banyak yang ngomong ini tidak mungkin tidak, pasti Tuhan. Gedung PIK kalau bisa jalan progres selama 2 tahun semuanya berhenti, kita jalan sendiri. Ini enggak mungkin proyek manusia, enggak mungkin tangan manusia. Ini karya Tuhan, ini tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Sebab bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Allah proyek ini. Ayat 2. Daud ngomong begini, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. 4 ya, sekarang ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, apa? Kepunyaanku sendiri. Berarti yang dilakukan Daud, dia memberikan, mengerahkan dana untuk pembangunan itu. Dari 2 sumber. 1 dari harta kerajaan, dan yang kedua dari harta pribadi. Benar apa tidak? Dia all out benar. Dan dia ngomong, ini enggak sekedar ikut turut serta. Ya ikut nyumbang. No. Dia ngomong, dengan segenap kemampuan. Wow. Orang kalau enggak punya hati yang cinta sama rumah Tuhan sampai seperti itu. Enggak mungkin dengan segenap kemampuan. Paling banter cuma ikut. Tapi dengan segenap kemampuan. Itu harta kerajaan dikerahkan untuk pembangunan. Termasuk harta pribadinya dikerahkan untuk pembangunan. Saya belajar meneladani Daud ini. Selama 2,5 tahun pembangunan gedung PIK. Sama sekali saya enggak pernah umumkan sama saudara. Proyek itu jalan terus tanpa pengumuman apapun. Saya baru umumkan kemarin minggu. Benar apa tidak? Ketika beberapa bulan nanti tahun ini gedung itu akan jadi, baru kemarin saya umumkan. Kenapa? Karena semua ada waktunya. Dan selama 2,5 tahun itu saya ambil keputusan, Tuhan kalau ada yang menabur yang pertama biarlah saya. Dengan segenap kemampuan. Saya belajar dari Daud ini. Semua dana yang ada di gereja kita kerahkan. Tanpa pengumuman loh saudaraku, tanpa janji iman. Termasuk harta pribadi kita kerahkan. Proyek ini bukan untuk manusia, ini untuk Tuhan Allah. Jadi saya mau jadi yang terdepan di dalam menabur. Seperti Daud terdepan di dalam menabur. Baru setelah itu dia ngajak semua yang lain ikut menabur. Mari kita baca. Ayat yang kelima bagian B. Maka Daud ngomong begini. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?
Ternyata di zaman Daud setelah dia jadi yang terdepan, yang pertama menabur. Dia nggak mau nuai sendiri. Dia kepengen yang lainnya juga mengalami tuaian yang luar biasa. Jadi dia nantang seluruh para leaders, pemimpin rakyat Israel ditantang. Siapa yang mau turut memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan? Jadi waktu itu Daud mengadakan tantangan janji iman, pembangunan rumah Tuhan. Ayo siapa yang mau, siapa yang rela untuk menabur, memberi. Persis seperti yang sekarang ini. Mulai minggu lalu saya sampaikan sama saudara. Saya mau tantang saudara. Siapa yang juga mau ikut menabur proyek pembangunan gedung gereja itu harus jadi. Proyek untuk Tuhan itu harus jadi. Doa saya ada hati yang Tuhan berikan di dalam hidupmu untuk ikut menabur dalam proyeknya Tuhan. Ternyata Daud pun dia ngadain tantangan janji iman untuk pembangunan rumah Tuhan. Ayat 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja apa? Menyatakan kerelaannya. Jadi dimulai Daud yang pertama nabur, setelah itu semuanya nabur ikut janji iman. Dan kalau saudara pelajari, saya nggak punya waktu, dalam kejadian berikutnya Anda akan melihat di zamannya Daud, di zamannya pemerintahannya Raja Daud, bangsa Israel diberkati berlimpah-limpah. Lumbung-lumbung mereka nggak pernah kering, nggak pernah kosong. Lumbung-lumbung mereka dibuat penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemeran mereka dibuat meluap dengan air buah anggurnya. Janji firman Tuhan tergenapi. Di masanya Daud, bangsa Israel mencapai puncak kejayaan, puncak kemakmuran, zaman keemasan yang penuh kemuliaan. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara, ayo bersama-sama bangkit. Menabur bersama-sama. Oke, ini proyeknya proyek besar. Dananya yang dibutuhkan berapa? Zaman 10 tahun lebih yang lalu kita bangun gedung kita yang sekarang di Solo sudah 70 miliar. Padahal luas tanahnya sekitar 6.000-8.000 meter persegi. Sekarang luas tanahnya 20 hektar, 200.000 meter persegi itu sudah pasti minimal ratusan miliar. Oke. Ditambah gedung PIK, kita sudah selesaikan, hampir selesai struktur dan basic finishing. Sekarang kita harus selesaikan interior semua lantai, termasuk furniture, isi-isinya, sound system, alat musik, LED, dan macam-macam ini. Tambahan di luar konstruksi struktur dan basic finishing ya di luarnya itu, tambahannya kita butuh 50 miliar. Pembangunan di Jogja dan di semua kota yang lain, ini saudaraku ya, kebutuhannya pasti besar sekali. Ini melampaui dari kapasitas kita sekarang. Tapi saya mau katakan sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. 2,5 tahun jalan terus. Kemarin tanpa janji iman. Mungkin ada yang ngomong, Pak, jangan-jangan sudah punya uang tabungan dulu. Sudah ada dananya dulu baru pembangunan. Enggak ada cerita kayak gitu. Maret 2020 pandemi masuk Indonesia. Benar lockdown Maret 2020. Bulan Februari Tuhan itu suruh kita lakukan sesuatu. Sehingga semua dana kita, termasuk dana cadangan, termasuk emas, termasuk falas, termasuk semuanya itu sudah out semua. Nol. Waktu Februari nol, Maret pandemi tiba. Saya sampai untuk sesaat bingung saya. Ini kemarin benar nggak ya kita dengar suara Tuhan, disuruh ngelakuin sesuatu. Maret pandemi datang, lockdown, nggak ada dana sama sekali. Nol. Saya beritahu saudara, rupiah di tangan kita bisa nol. Tapi Allah kita, Allah yang besar. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan.
Ada lagi yang ngomong, Pak jangan-jangan itu proyeknya dibangun pakai hutang. Saya mau ngomong sama saudara di gereja kita, proyek-proyek bukan kita kerjakan dengan hutang, tapi dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah lebih besar. Bahkan kemarin ya kita sudah jual yang office space kita yang di APL, yang main hall-nya, sehingga hutang yang kita punya justru lunas. Di masa yang baik, hutang tetap ada. Di masa pandemi resesi, hutang malah lunas. Akan jadi kesaksian orang-orang di tempat ini. Di masa yang paling susah, hutangmu lunas. Anda bebas hutang. Amin. Haleluya. Saya tantang saudara, ayo ikut. Bareng-bareng kita menabur dalam janji iman. Saya sudah mengawali yang pertama janji iman dulu. Sebelum janji iman ini disampaikan, saya sudah nabur dulu. Dan jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan memberkati saya yang pertama dulu. Tapi saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Kemarin sudah dengarkan kesaksian-kesaksian. Tuhan pakai saudara yang di tempat ini. Ganti memberkati saya. Saya enggak pengumuman kemana-mana waktu itu nabur-nabur. Tapi untuk janji iman ini. Tiba-tiba Tuhan kasih mobil mujizat. Baru kepingin. Tiba-tiba Tuhan kasih mobil mujizat. Sekarang sudah saya pakai mobil itu. Untuk pelayanan. Tahukah saudara, di masa pandemi ini juga. Oleh anugerah Tuhan. Saya diizinkan pindah ke apartemen yang baru. Yang lebih besar. View-nya indah sekali. Melihat Jakarta dari utara, tengah, selatan. Kelihatan cakep sekali dari ketinggian. Sangat tinggi sekali. Di masa pandemi. Seingat saya di masa 2,5 tahun pandemi. Seingat saya belum pernah narik uang di ATM. Uang cash di ATM. Kenapa? Karena selalu Tuhan kirimkan mujizat berkat. Tuhan kasih. Tuhan gerakkan orang-orang memberkati saya. Dan itu dana cash yang saya jadi kayak uang gak pernah harus narik uang di ATM karena berkat itu tersedia. Itu janji firman Tuhan, lumbung-lumbungku dibuat penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemeranku dibuat meluap dengan air buah-buahnya. Ada kepenuhan, ada kelimpahan yang sampai meluap-luap. Bahkan Tuhan mampukan saya jadi berkat. Terjadi juga dalam hidup saudara. Ayo kita saksikan video, kalau minggu lalu pembangunan, ini video yang lebih jelas tentang desain interior yang mau kita kerjakan di Gedung PIK dan juga untuk janji iman. Silahkan, tim media. Strukturnya itu sudah jadi, hampir jadi 1 bulan inilah mungkin ya. Nah ini desain lobbynya ya, yang mau dikerjain. Kalau di lapangan masih tembok putih aja, tapi ini yang kita kepingin kerjain. Kitsipai, keren sekali saudara. Area bermain buat anak-anak kita. Ini office-nya kayak perusahaan-perusahaan teknologi nih. Office model. Ya, ini main hall-nya kita. Nanti kalau pemberkatan nikah di sini, buat yang mau menikah,
Pemberian janji iman dapat melalui dua cara, yaitu secara manual oleh petugas dan secara digital, petunjuk pengisian. Berdoalah dahulu kepada Tuhan berapa banyak yang Tuhan ingin saudara persembahkan. Buka aplikasi dan pilih menu janji iman atau buka melalui website di gbika.org/janji iman. Masukkan nomor WhatsApp saudara, masukkan kode OTP yang dikirim ke WA saudara, dan tekan login app. Masukkan profil saudara, nama, nomor KTA, dan email. Pilih jenis janji iman saudara, apakah uang atau barang. Lalu masukkan rencana janji iman saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan secara bertahap, pilih installment on, tetapi jika ingin memberikan sekaligus, maka off. Setelah data benar, klik tambah baru. Saudara bisa memilih menekan upload transfer untuk melanjutkan menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya, akan muncul nama akun bank beserta nomor rekeningnya. Jika saudara sudah transfer, upload bukti transfer dan admin akan mengecek data transferan saudara. Jika sudah, maka akan ada konfirmasi. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan dalam bentuk barang, saudara dapat memilih menu barang dan pilih tambah. Setelah itu, masukkan data barang yang ingin saudara persembahkan. Setelah barang sudah diterima, maka admin akan mengkonfirmasi. Jika saudara mengalami kesulitan, saudara dapat menghubungi Info Center Keluarga Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Wow. Untuk janji iman ini saya dengan segenap kemampuan menabur. Sekarang saya menantang jemaat keluarga Allah. Bangkit dan menabur bersama-sama. Ini opportunity buat kita. Anda bisa ikut janji iman secara digital maupun secara manual. Bebas. Kalau manual, kartu janji iman seperti ini. Anda bisa minta di depan nanti. Yang nyaman buat saudara yang mana, silakan Anda pilih. Dan bersama-sama ayo kita nabur dan kita saksikan. Alami bersama. Bukan cuma gereja, ini saksi loh saudaraku. Anda bisa lihat banyak gereja. Berapa banyak yang rontok. Di masa pandemi habis. Tapi di tengah-tengah kita, saat semua rontok, kita malah dibawa Tuhan mengalami lompatan yang besar. Mengerjakan proyek-proyek terbesar yang belum pernah terbayang sebelumnya. Di masa pandemi malah hutang bisa lunas. Kita menikmati the grace to get wealth. The wisdom to get wealth. Di masa pandemi. Itu kalau tidak Tuhan yang mengerjakan. Impossible, gak mungkin. Akan terjadi juga dalam hidup saudara. Terjadi juga dalam hidup saudara. Siapa yang mau bersama-sama kita bangkit, berjuang. Seperti Daud menantang bangsa Israel. Saya mau tantang saudara. Siapa di antara saudara kita mau bangkit, menabur bersama-sama. Pekerjaan Tuhan harus jadi. Mari bangkit berdiri. Kemuliaan besar dinyatakan. Mari semuanya, lambaikan dua tanganmu. Lambaikan dua tanganmu. Mari bersama-sama kita deklarasikan yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yesaya 60 tergenapi. Amin. Bersama-sama yang paling kecil
Amin. Amin. Alami firman Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Dimulai dengan hati yang cinta total sama firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Berbahagialah orang yang sangat suka sama firman. Oh, saya berdoa hati yang seperti itu dibangkitkan dalam hidup saudara. Maka anak-anak saudara, anak cucu saudara jadi orang yang perkasa di muka bumi. Harta dan kekayaan ada di rumah saudara. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu dibuat penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemeranmu meluap-luap dengan air buah anggurnya. Pekerjaanmu penuh. Keuanganmu melimpah. Hidupmu diberkati. Jadi berkat. Ini waktunya saudara mengalami di saat dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Biar Anda ngalami firman. Ngalami firman. Kalau Anda cinta firman, jadi pelaku firman, Anda akan mengalami firman. Amin. Di tengah kegelapan, justru terangnya terbit. Amin. Kemuliaannya jadi nyata atas kita. Mari sekarang angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Diberkati dan jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.